Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 916. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan Yukiansu juga berjalan-jalan di pasar di kota Dongguang ini dan benar-benar menemukan bahwa kota Dongguang ini sangat ramai para master seperti awan dan ada banyak harta karun. Tetapi saya tidak tahu apakah itu karena pelelangan yang akan segera diselenggarakan atau apakah memang di hari biasa kota Dongguang akan seramai ini. Kinchen dan Yukiansu dengan santai berjalan-jalan lalu kembali ke restoran dan melanjutkan latihan. Pagi-pagi sekali di hari ketiga, Xingtianya datang ke kamar Kinchen. "Tuan, saatnya berangkat, kalau tidak waktunya akan terlambat," kata Xingtianya. "Ayo pergi," kata Kinchen. Dia dan Yukiansu berganti pakaian dan berjalan keluar. "Tuan, bawahan juga telah menanyakan kali ini adalah lelang yang diselenggarakan oleh penguasa kota Dongguang sendiri dan disponsori oleh beberapa kamar dagang utama. Selain kamar dagang, individu juga bisa menjual harta karun. Jadi lokasi lelang kali ini ada di rumah tuan kota. Dan bawahan juga telah mendengar bahwa ada banyak barang bagus dalam pelelangan kali ini," kata Xingtianya. Dia menjelaskan. Pergi ke mansion tuan kota dengan Xingtianya, Kinchen tahu bahwa benar-benar ada beberapa hal baik di pelelangan kali ini setelah mendengarkan informasi orang dalam yang dia tanyakan. Dikabarkan bahwa alasan mengapa banyak bandit melawan karapan yang lewat kali ini itu adalah karena alam rahasia sebelum poin dibuka yang berisi buah sumber dari Dao Surgawi yang dapat menyempurnakan pil surgawi Dao Dipin. Buah semacam ini sekali memurnikan ke dalam pil surgawi Dao Dipin, itu dapat sangat mempercepat kecepatan perbaikan rantai para ahli guru suci dan bahkan kelahiran langsung seorang master tingkat guru suci dapat disebut menentang surga. Dan dikabarkan bahwa karapan tertentu yang melewati Laut Nether memiliki buah asal surga yang telah menarik kegilaan para bandit di sekitar Laut Nether. Dan di akhir pelelangan kali ini ada salah satu buah asal surgawi. Selain itu masih banyak harta karun lainnya, terutama harta karun tingkat guru suci yang jumlahnya tidak sedikit. Itu menarik perhatian banyak master tingkat master, bahkan beberapa ahli guru suci di surga di sekitar kota Dongguang. Mereka yang mendapat berita ini juga bergegas masuk. Singkatnya, pelelangan ini luar biasa megahnya dan master kota Dongguang menantikannya, tetapi bersyarat untuk berpartisipasi di dalam pelelangan ini. Lagi pula, ada begitu banyak prajurit di kota Dongguang dan rumah tuan kota tidak dapat menampung begitu banyak orang. Jika ingin mengikuti pelelangan, selain undangan dari tuan penguasa kota Dongguang, hanya ada dua jenis orang yang bisa masuk dengan bebas. Salah satunya adalah ahli kuat di atas ranah guru suci, dan yang kedua adalah prajurit dengan sumber keuangan yang melimpah. Jika tidak, maka tidak diperbolehkan memasuki lantai lelang. Dan Xingtianya sebagai master di ranah guru suci puncak jangka menengah, leluhur laut jiwa bela diri, telah melakukan hal-hal ini sebelumnya dan mengatur sebuah kotak. Dan Kinchen juga Yukiansu secara alami tidak perlu diperiksa. Ketiga Kinchen berbicara sambil berjalan dan segera datang ke mansion tuan kota. Di depan kediaman tuan kota, kerumunan itu penuh dengan hiruk-pikuk dan banyak prajurit bergegas masuk. Para penjaga mansion tuan kota sedang berusaha untuk menjaga ketertiban. Ada larangan, kecuali orang-orang di rumah tuan kota. Semua orang tidak diizinkan terbang dengan mudah. Dari waktu ke waktu, para penjaga rumah tuan kota terbang ke atas dan ke bawah meneriaki mereka yang ingin melompat ke dalam antrian. Prajurit tahap awal surgawi juga ingin berpartisipasi di dalam pelelangan. Kembali dan perbaiki kultivasi Anda. Apakah Anda memiliki pena suci? Coba saya lihat. Selusin pena suci tingkat surgawi. Itu disebut pena suci. Pergi. Terdengar suara marah dari depan. Terlihat jelas bahwa ada prajurit yang tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pelelangan, namun tertangkap oleh para penjaga. Dan kemudian penjaga itu langsung mengusirnya.
Di bawah kepemimpinan Xingtianya, Qin Chen menerobos kerumunan dan langsung pergi ke saluran VIP di samping. Dan kemudian Xingtianya menunjukkan sebuah tanda. Ini pesanan VIP. Wajah beberapa penjaga di sana langsung menunjukkan keterkejutan dan segera memasang wajah tersenyum. Dan di bawah mata iri dan kebencian dari prajurit lain di sekitarnya, mereka membungkuk langsung kepada Xingtianya. Mereka yang bisa mendapatkan kelas pesanan VIP ini setidaknya adalah figur tingkat guru suci dan setidaknya merupakan ahli guru suci jangka menengah. Jika tidak, mereka tidak memenuhi syarat untuk membeli token VIP ini. Di tempat seperti ini, level kultivasi masih sangat ketat. Beberapa tuan, saat Anda masuk, selama Anda menunjukkan token ini, seseorang akan datang untuk menyambutmu, kata kapten penjaga itu. Kapten penjaga itu dengan hormat berkata, kapten penjaga ini juga adalah seorang ahli setengah langkah guru suci, tetapi pada saat ini dia sangat hormat. Beberapa tuan, tolong. Xingtianya segera melambaikan tangannya dan mundur sedikit. Qin Chen mengangguk dan masuk bersama Yu Qiansu. Tuan, tolong masuklah, kata Xingtianya. Dia segera melambaikan tangannya dan mundur sedikit memberikan jalan kepada Qin Chen. Qin Chen mengangguk dan masuk bersama Yu Qiansu. Mendesis melihat itu membuat kapten penjaga semakin terkejut. Dia bisa merasakan kengerian Xingtianya. Dia awalnya mengira bahwa Xingtianya membawa generasi muda untuk melihat-lihat. Akan tetapi, dia tidak pernah berpikir bahwa Xingtianya hanyalah pelayan. Lantas bagaimana asal-usul kedua orang ini? Setelah Xingtianya membawa Qin Chen dan Yu Qiansu ke dalam, segera seorang pelayan datang dan Xingtianya menunjukkan tanda VIP. Dan pelayan itu segera membawa ketiganya ke sebuah kotak di lantai 2 di rumah lelang. Kotak ini terletak di lantai 2 rumah tuan kota. Seluruh lokasi lelang dibagi menjadi 3 lantai. Masih ada 1 lantai di atas kepala Qin Chen dengan pemandangan yang lebih baik dan juga lokasi yang lebih baik. Tentu saja lantai ketiga adalah lantai tempat para ahli yang lebih kuat daripada Xingtianya. Untuk kotak ini Xingtianya tampak sedikit terkejut. Lagi pula ketika dia datang untuk melamar pesanan VIP, meskipun dia tidak mengungkapkan identitasnya sebagai leluhur lautan roh bela diri, namun dia juga sedikit melepaskan napas guru suci jangka menengahnya. Tetapi sekarang Xingtianya sebenarnya hanya ditempatkan di kotak lapis kedua. Terlihat bahwa kotak lapis ketiga memiliki orang yang lebih kuat darinya, atau bahkan memiliki latar belakang yang lebih besar. Menyadari hal ini, alis Xingtianya mau tidak mau mengerutkan kening. Kali ini pelelangan tampaknya telah menarik banyak master top. Saat ini Qin Chen juga dengan jelas menyadari hal ini dan matanya berkedip, tetapi dia tidak akan pernah mengungkapkan identitasnya. Namun Qin Chen tidak bisa menahan kegembiraan dengan penampilan begitu banyak tokoh besar dan juga master hebat. Semakin banyak master hebat yang datang hari ini, semakin menakjubkan harta yang akan dilelang, dan bahkan mungkin dia pun akan tertarik. Sejujurnya setelah memasuki alam surga, Qin Chen tidak pernah berpartisipasi di dalam sebuah pelelangan. Dan dia tidak tahu apakah lelang di surga berbeda dengan lelang di benua Tianwu. Situs lelang saat ini seharusnya direnovasi sementara menggunakan aula besar di mansion tuan kota. Areanya cukup luas. Aula di bawah padat dengan orang-orang. Qin Chen memindainya dengan kasar dan merasa setidaknya ada ribuan orang di sini. Pada saat ini aula penuh dengan kebisingan dan banyak orang berbisik-bisik dalam kelompok dan berbicara, dan pelelangan jelas belum dimulai. Hanya di dalam kotak di lantai 2 dan lantai 3 terdapat area yang sepi, dan setiap kotak memiliki batasan untuk mencegah pemindaian spiritual. Tentu saja saya pikir itu adalah konstruksi sementara. Batasan ini tidak terlalu kuat, tetapi itu cukup untuk menyaring beberapa pemindaian spiritual. Qin Chen dan Yu Qiansu duduk bersebelahan dan keduanya duduk menghadapi meja lelang di luar. Qin Chen tersenyum lalu berkata, Yu Qiansu, jika Anda melihat sesuatu yang Anda sukai nanti, minta saja tawaran. Aku hanya akan melihat kegembiraannya, kata Yu Qiansu. Dia tersenyum ringan dan dia tidak kekurangan apapun. Setelah berbicara sebentar, saya mendengar suara berisik di aula, dan kemudian seorang lelaki tua berjanggut acak-acakan tiba-tiba melompat dan datang ke platform lelang. Pria ini berjanggut dan berpakaian lusuh, terlihat sangat tidak rapi, dan rambutnya acak-acakan, seolah-olah tidak dicuci selama puluhan ribu tahun.
Dia tertidur, seolah-olah dia tidak bisa bangun sama sekali. Dia nampak terlihat sangat malas, berjalan di jalan. Orang tua ini hampir seperti seorang pengemis yang sedang berjalan. Pria tua itu menguap begitu dia naik ke atas panggung. Dia tampak mengantuk dan merasa seperti akan tertidur di panggung lelang. Ini, Qin Chen menatap lelaki tua itu tanpa bisa berkata-kata. Dia juga berpartisipasi di dalam banyak lelang di benua Tianwu. Lelang normal adalah pembawa acaranya yang matang dan penuh hormat, atau yang mempesona dan menawan, wanita cantik yang dapat menarik perhatian banyak orang. Tetapi ini pertama kalinya Qin Chen melihat orang tua yang ceroboh bertindak sebagai tuan rumah, terlihat seperti pengemis. Saat ini Yu Qiansu juga sedikit terkejut. Lelang kota Dongguang ini terlalu spesial. Tuan, Anda belum pernah datang ke kota Dongguang sebelumnya. Saya khawatir Anda tidak mengenal orang ini, kata Xingtianya. Dia kemudian menjelaskan, orang ini adalah salah satu dari 3 wakil penguasa kota Dongguang. Sang pri mimpi tidur. Dikabarkan bahwa orang ini sedang berlatih di dalam tidurnya, tetapi dia bisa pergi jauh. Jadi dia telah tidur sepanjang hari, dan kemudian dia memiliki gelar pri mimpi tidur. Adapun nama spesifiknya, bawahan juga lupa. Dan pri mimpi tidur ini memiliki keunikan seperti tidur di sarang pengemis. Anda biasanya tidak akan dapat menemukan orang ini di rumah tuan kota. Anda hanya dapat menemukan orang ini di sarang pengemis kumuh di kota Dongguang. Apakah ada orang yang memiliki hobi seperti itu? Kata Qin Chen. Dia terkejut. Tapi karena orang ini adalah wakil tuan kota Dongguang, bukankah tingkat kultivasinya sangat berlawanan dengan langit? Kata Qin Chen. Dari orang ini, Qin Chen juga merasakan sedikit jantung berdebar. Ya, kultivasi sang pri mimpi tidur ini dikatakan berada di ranah tahap akhir guru suci. Namun belum ada yang melihat kekuatan aslinya. Tetapi dikabarkan bahwa orang ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Umumnya guru suci tahap akhir biasa mungkin bukan lawannya. Dan orang ini dikatakan berasal dari kekuatan misterius. Latar belakangnya tidak kecil. Bahkan penguasa kota Dongguang sendiri tidak berani mengabaikannya, kata Xingtianya. Meskipun begitu, dia seharusnya tidak diizinkan untuk memimpin pelelangan ini, kan? Apakah tidak ada orang lain di kediaman tuan kota Dongguang? Kata Yu Qiansu. Dia nampak bingung. Mendengar itu Xingtianya tertawa. Nona muda, karena orang ini masih memiliki penglihatan yang bagus. Penilai, harta apapun yang jatuh ke tangan orang ini dapat melihatnya dengan sekilas. Bahkan jika itu adalah artefak kuno, dia juga dapat mengidentifikasinya. Jadi selama ada harta di kota Dongguang yang digali, dia pada dasarnya akan menemukannya. Adapun pelelangan ini, saya khawatir di seluruh kota Dongguang mungkin tidak ada orang yang lebih cocok darinya, kata Xingtianya. Oh, juru taksir, kata Qin Chen. Dia mengangguk. Jadi itu masalahnya. Jika tidak, akan terlalu remeh bagi kota Dongguang untuk membiarkannya memimpin lelang. Pada saat ini, setelah terhuyung-huyung di atas panggung, pri pemimpi tidur membuka matanya sedikit, seolah-olah butuh banyak kerja keras untuk akhirnya berdiri teguh dan menatap semua orang di lapangan dengan mengantuk, dan kemudian berkata, selanjutnya pelelangan akan dimulai secara resmi dan saya masih ingin kembali tidur, jadi saya mengundang Anda semua untuk menawar lebih cepat, kata pri mimpi tidur. Kemudian dia melambaikan tangannya. Sekarang pelelangan resmi dimulai. Setelah pri mimpi tidur mengatakan itu, segera seorang wanita cantik melangkah ke panggung lelang. Ini adalah wanita dewasa dan menawan. Dia berpakaian terbuka dengan sebagian besar payudaranya yang terbuka, 2 kaki tinggi dan putih. Bunga persik menjulang di matanya dengan sedikit sanjungan. Dia tersenyum ringan pada semua orang yang hadir, menyebabkan semua orang berteriak dan semua orang bersemangat. Keindahan seperti itu langsung membangkitkan suasana rumah lelang. Ada jejak sanjungan yang mengalir di sekitar wanita ini dan dia jelas telah memperbaiki semacam teknik pesona. Ketika Yu Qiansu melihat wanita ini, wajahnya memerah dan dia diam-diam menolak. Dia diam-diam melirik Qin Chen hanya untuk menemukan bahwa Qin Chen menatap lurus ke arah wanita ini. Apakah wanita itu cantik? Kata Yu Qiansu. Dia berkata dengan getir. Mendengar itu Qin Chen menghela napas. Melihat praktisi wanita itu, saya hanya memikirkan Chen Sisi. Saya tidak tahu bagaimana Chen Sisi dalam iblis, kata Qin Chen. Mendengar itu Yu Qiansu terkejut.
Dia kemudian meringkuk ke pelukan Qingchen dan meraih tangannya. "Kakak Chan Sisi pasti akan baik-baik saja," kata Yukiansu. Oke, Qingchen mengangguk. Saat ini pelelangan sudah dimulai. Lelang pertama adalah sebotol pil jiwa. Pil jiwa ilahi adalah pil kuno. Setiap pil memiliki nilai yang luar biasa. Itu bisa memadatkan jiwa ilahi. Itu juga memiliki efek tertentu pada master di ranah guru suci. Terutama untuk master di ranah setengah langkah guru suci, efeknya akan lebih baik. Itu dapat membuat jiwanya memadat lebih awal dalam proses terobosan dan akan lebih mudah untuk menerobos ke ranah guru suci. Ini adalah pil jiwa kuno. Harga awalnya adalah 1 pena suci tingkat tinggi surgawi. Silahkan yang ingin menawar, dan kenaikan harganya tidak boleh kurang dari 1 pena suci tingkat menengah surgawi, kata si mimpi tidur. 2 pena suci surgawi kelas atas. 3 pena suci surgawi kelas atas. 5, 7, 10. Suara kenaikan harga di aula satu demi satu terdengar, bahkan orang-orang di dalam kotak telah mengambil tindakan. Dan setiap kali harga naik, hampir tidak ada kenaikan harga lagi. Sebotol pil jiwa ini terjual dengan harga 10 pena suci surgawi kelas tinggi. 10 pena suci surgawi kelas tinggi. Oke, kesepakatan dijual. Sebotol pil jiwa ini milik teman yang baru saja menawar. Tolong juga bawa Qi Seng Mai ke belakang panggung untuk mengantarkan botol pil jiwa ini, kata pri mimpi tidur. Dia yang telah berdiri di platform tinggi dengan mata tertutup dan beristirahat tiba-tiba menyelesaikan kesepakatan dengan ucapan yang sangat cepat. Selanjutnya barang kedua, barang ketiga, barang keempat, barang kelima. Semuanya telah dilelang dan berhasil dijual. Dalam waktu kurang dari setengah jam, lebih dari 20 item telah dilelang. Barang berikutnya yang akan dilelang adalah Liu Chaiyi yang agung. Suara primimpi tidur di atas panggung tiba-tiba meningkat pesat dan tatapan mengantuknya menyapu ke bawah dan berkata dengan ringan, "Teman-teman yang membawa pendamping wanita atau mereka yang akan memberikan hadiah kepada pendamping wanita, harap diperhatikan. Saya dapat menjamin ini benar-benar adalah hadiah terbaik." Di bawah pandangan semua orang, wanita cantik yang menawan berjalan dari belakang dengan nampan di tangannya dan berdiri di samping si mimpi tidur. Di atas nampan, kain merah menutupinya sehingga tidak mungkin untuk melihat wajah sebenarnya dari barang lelang tersebut. Dewa mimpi tidur itu lalu tersenyum tipis dan mengulurkan tangannya untuk membuka kain merah itu, dan dalam sekejap aliran cahaya berwarna-warni tiba-tiba terbang, membawa sederet cahaya misterius dari langit berbintang ke seluruh meja lelang. Sungguh indah. Seruan terdengar dan banyak wanita melihat ke panggung lelang dengan mata terbuka lebar. Hal yang indah ini selalu menarik perhatian wanita. Setelah melihatnya dengan jelas, para wanita berseru lagi, karena cahaya misterius dari langit berbintang yang berterbangan tidak lain adalah cahaya bintang yang terang, seperti seseorang yang mengumpulkan aurora di kehampaan dan menyatukannya secara umum. Ini membuat semua orang terlihat mempesona. Setelah beberapa saat, cahaya warna-warni tiba-tiba turun, berubah menjadi mantel bintang warna-warni yang tembus cahaya. Seolah-olah itu sempurna, membuat orang merasakan misteri yang tak ada habisnya. Selain itu, pakaian bintang berwarna-warni ini dengan hati-hati melihatnya, tetapi itu sebenarnya sulit untuk dilihat, dan napas yang terpancar darinya jelas merupakan tingkat guru suci. Semua orang terkagum-kagum, tidak hanya wanita-wanita itu yang menunjukkan cintanya, tetapi bahkan beberapa pria pun tertarik. Jika aksesoris pakaian seperti itu dibeli dan diberikan kepada seorang wanita, orang itu pasti akan dapat memenangkan hati wanita itu, dan mereka dapat mencapai hal yang baik. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.